Go. Yeay, Mas Halo Mas Dewangga. Halo Mas Pasuruan, Mbak Jember. Oke. Welcome ya. Iya, Welcome to di podcast Ninu Ninu. Iya. Oh, Ninu iki. Ninu Mas. Podcast Ninu keren. Asli gondang lagi Mas ya? Asli aku. Asli gondang lagi. Asli gondal lagi aku. Gak pernah pindah-pindah gitu? Tapi looknya gak kayak gendang lagi. Lah iya, wis koyo. Wong di, kayak wong di. Masuk aku rene kudu nggo caplokan cek. Jadi kira wong gondang lagi ya. Ya apa rasanya dadi dura swasta iku Mas? Aku dudu dura swasta. Oh gitu ya. Kudu aku asli Jawa. Oh, asli Jawa. Cuman dulurku akeh sing Madura, Mas. Oh, akeh sing musuh. Ya koyo Pasuruan ngono iku kan. Dulurku nang situ ke Pasuruan soalnya. Oh, asli teko Pasuruan. Asli Pasuruan. Ya, soalnya kan rata-rata gondang lagi jare banyak komunitas Madura gitu Mas. Madura Friday. Ya. Bener apa enggak Mas itu? Heeh. Di beberapa tempat memang begitu. Oh, di beberapa tempat memang begitu. Ya Mas Dewangga ini tak lihat dari konten di IG, TikTok sama lain-lainnya itu kok selalu berbaju warna merah gitu Mas ya? Iya. Apakah itu sebuah branding atau Mas Dewangga ini Power Rangers atau kader Kader PDIP? PDIP. Kader PDIP. Gimana Mas? Kalau warna merah sebenarnya gak ada niat branding aku Mas Mbak. Jadi Ya. aku mulai SD suka ini tim sepak bola namanya Bayern Munchen. Oh, baru Mujen. Tahu Mbak? Kalau aku kurang ya. Aku enggak tahu juga. Sok tahu Kurang. jatuhnya. Iya. FC Bayern Munchen klub pasar Jerman. Oh, Jerman. Jadi Bayern Munchen di Jerman itu terkenal dengan merahnya. Jadi mulai dari situ saya suka make warna merah sampai sekarang. Oh, berarti nggak ada artinya Mas ya? Fans Bayern Munchen aja. Oh, fans Bayern Munchen. Fans Bayern Munchen Dari aja. konten TikTok, IG itu kan semua rata-rata pakai baju merah. Even sekarang pun pakai baju Yes. merah. Ini baru buka tadi. Saya buka packingnya tadi. Wih. Khusus syuting hari ini. Sombong. Syuting hari ini. Baju baru ini, baju baru. Iya. Gila, Sampai keren. sepeda-sepeda aja loh Mbak Iya. warna merah. Vespanya juga merah. Iya, Vespa merah. Plat L. Ya, plat L. Gile. Sekarang ini Mas Dewangga ini kesibukannya sibuk apa? Influencer apa sebagai komika Mas? Keduanya. Oh, keduanya. Keduanya. Lebih condong kemananya? Lebih ke kalau aku lebih suka stand up-nya. Oh, lebih suka ke stand up. Lebih suka stand up-nya, tapi kalau dibuat nyari duit lebih ke konten, lebih cepat. Lebih kalau misal nih ya orang mengenal Mas Dewangga itu lebih pengen Mas Dewangganya itu lebih pengen dikenal sebagai influencer kah atau komika? komikanya. Komika. Kenapa? Karena saya mengawali ini semua dari stand up comedy. Oh iya, Oke. dulu pernah masuk TV Mas ya? Kapan itu? Iya, dulu Kapan? ada di apa itu? Festival komika gitu nggak salah. Betul apa enggak sih? Enggak. Oh, nggak sampai TV itu ya? Aku lihat sih di Somasi ya. Iya, kalau itu ya, Visualisasi. kalau itu YouTube. Oh iya, How? keren banget How? Mas Dewangga ini. Apanya? How nih how itu apa? Iso bahasa Mandarin sama ini. How nih how. Gimana caranya bisa tembus ke Somasi itu? Kalau gimana caranya sih nggak tahu ya, lebih tepatnya ini karena ada senior dari Stand Up Indo Malang nyuruh saya untuk ngirim video ke timnya dari Corbuzier, ngirim video stand up, dan sepertinya saya terpilih karena itu ngirim video itu. Oh, sampai wait. udah ditahu juga. Sebelum berarti. masuk ke Somasi itu, mulai kapan suka komika tuh? Maksudnya mulai stand up ya? Mulai, Oke. Pertama kali 2016 waktu itu berarti masih SMK kelas 2. Itu tergerak sendiri atau gimana ya? Awalnya gimana? Karena waktu itu emang suka ini nonton waktu itu di Kompas TV. Oke. Suci namanya Oh, Suci. Suci. Ya, stand up comedy Indonesia. Iya. Season 4 waktu itu yang saya tonton ini Zawi Nur Ikram. Oh, Zamin Tahu, Ikram. Boy. Aku kurang tahu sih. Tahunya cuma Kiki Saputri saya, Mbak. Ada Zawin. Kalau mungkin ini kalau yang tahu kalian berdua pasti tahu Dodit Mulyanto. Oh iya, tahu. Iya, tahu. Nah, itu kan Suci 4 juga. Nah, Zawin sama Dodit itu satu angkatan di Suci 4. iya. Jadi waktu itu aku nonton Dodit, nonton Zawin, terus kayaknya menarik deh kesenian ini. Jadi nyoba awalnya waktu sekolah dulu. Dulu karena ada nih di Turen ada stand up Turen. Ada. Ada dulu. Stand up Turen tuh cabang dari Stand Up Indo Malang. Pusatnya Stand Up Indo Baru tahu, Malang. Mbak, ya? Baru tahu ternyata. Dulu ada, sekarang udah buyar. Berarti Sudah buyar. awalnya dari situ. Awalnya stand up Iya. Turen dulu. Berarti di situ pertama kali Mas Dewangga ini manggung ya, Mas ya? Betul, pertama kali stand up di situ, di Turen waktu Rasanya itu. gimana, Mas, setelah pertama kali manggung itu? Apakah mau ada tergerak untuk lanjut lebih dalam atau gimana? Tergerak untuk lanjut iya, karena tidak segampang yang saya pikirkan stand up. Oh iya.
Ternyata sulit. Oh sulit ya, tak kira mek bahaya gitu. Nggak segampang itu, karena kan kita harus nulis materi, kita harus tahu tekniknya bagaimana. Oh iya. Teknik. Masalahnya kan untuk membuat orang tertawa butuh banyak cara tuh. Apalagi kita stand up kan di depan orang yang tidak kita kenal. Iya. Kalau kita nongkrong sama teman-teman lebih gampang tuh. Karena udah kenal, jadi lebih gampang kita buat tertawa. Benar-benar. Kalau orang nggak kenal kan mereka butuh apa ya, kayak feel percaya kalau kita ini lucu atau enggak gitu. Iya. Butuh rasa Iya, percaya. Ya Mas Dewangga ini sebagai seorang komika di in real life hidupnya itu sendiri itu lucu apa enggak sih Mas? Asli nih. Banyak yang penasaran ini Mas. Tergantung situasi kalau saya Mas. Oh, tergantung situasi. Tergantung situasi. Itu gimana? Mas tergantung situasi. Tergantung situasi saya sedang dengan siapa. Masalahnya kan tiap harinya saya berkumpul dengan orang yang beda-beda nih. Oke. Kalau mungkin sama temen kampus, kalau temen kampus ya udah superior saya. Saya mau ngelempar jokes sebanyak apapun oke-oke aja. Jadi mungkin ya terkesan cengengesan, lucu begitu. Tapi kalau di beberapa tempat kayak kumpul sama polisi itu diem saya. Tidak enak, bukan kayaknya nggak cocok deh kalau dibuat ngelawak di sini gitu. Iya, takut salah ngomong Mas Yana ditangkap. Iya, lebih tepatnya ini sih Mas. Aku bisa menyesuaikan diri di berbagai tempat gitu. Apalagi kan ini saya di kampung kan Karang Taruna juga, di mana Karang Taruna tuh bersinggungan dengan masyarakat RT, orang-orang yang udah lebih tua daripada kita. Kan attitude pasti diperhatikan tuh di situ. Iya, berarti jadi seorang komika harus memperhatikan situasi kondisi juga Mbak ya. Ya Mas, ini sebagai komika kabupaten apakah selalu mencangkut pautkan tentang kabupaten Mas dalam jokesnya? Tidak selalu, tapi kebanyakan iya. Oh, Contoh deh, iya. bisa nggak kasih contoh? Contohnya tuh Kayak di konten-konten Pajajaran yang anu gitu Mbak. bukan, itu terlalu kuno Mas kalau terlalu itu. kuno kalau Pajajaran, terlalu kuno. Kayak kan saya kan dari kabupaten ya. Iya. Kalau nulis materi itu di stand up comedy kan harus ada opininya. Nah, opininya kan yang bikin stand up comedy itu terkesan orisinil. Oke, iya. Oh, iya. Jadi dari sudut pandang kita pribadi masing-masing. Dan kan saya kan juga mahasiswa psikologi nih. Ternyata kalau dibedah stand up comedy itu ada teori psikologinya juga. Ada teorinya juga. Iya, cara berkomedi kita tuh ditentukan cara sudut pandang kita, dan sudut pandang kita, perilaku kita itu faktor terbesar yang membentuk itu adalah lingkungan. Iya. Jadi karena lingkungan saya di kabupaten di Gondang Legi, jadi kalau saya bikin materi pasti dengan sudut pandang anak kabupaten. Iya, sebagai anak kabupaten. Yes, gitu, Mas. pasti kan berbeda ya kalau semisal samain Pasuruan nih. Iya. Pasuruan melihat Universitas Brawijaya bagaimana? Ya sangat wow gitu Mas, elit High gitu. Sangat high, betul. Iya. Kalau saya sebagai orang Gondang Legi melihat Universitas Brawijaya, ya udah, bagus aja, tapi nggak se-wow itu. Karena orientasi kami adalah pesantren. Oh iya, pesantren Mas ya. Nah, itu yang bikin perbedaan sudut pandang itu. Jadi contohnya untuk perbedaan kayak gitu sih. Kalau untuk contoh materi, saya stand up 5 menitnya 1.500.000 Mas ya. Aduh. Enggak ini. Jual HP dulu nih, Mbak. Oke, berarti. Ya, dari sekian materi yang Mas Dewangga bawakan itu apa enggak ono Mas koyo sing yang enggak terima gitu Mas istilahnya. Pernah. Sampai gimana itu Mas paling parahnya itu? Parahnya sampai mau dipukulin. Oh, mau dicari. Mas Dewangga mau dipukulin. Iya. Itu tingkat kabupaten kah atau kota kah atau maksudnya tuh Boleh disipil nggak, Mas, itu? Ini tentang kabupaten. Kabupaten. Pasti kan nggak tahu ya, orang kan punya pernya masing-masing gitu. Jadi adalah beberapa orang yang ngomong kalau saya ini menginjak-injak Gondang Legi atau menjelekkan Gondang Legi hanya untuk popularitas, tuh ada yang ngomong begitu. Yang nggak terima kan komedi saya begitu. Ya, tanggapan Mas Dewangga sendiri atas gitu gimana Mas? Tanggapan saya ya kalau ada salah saya minta maaf. Kalau ada saya salah tentunya paling bener udah minta maaf aja kalau salah. Karena gimana ya? Kita kan nggak tahu batas tersinggungnya orang bagaimana. Dan kalau mereka bukan stand up comedian atau entertainer gitu di dunia tersebut kan pasti nggak tahu bagaimana dunia komedi, dunia ini bekerja bagaimana. Mereka kan hanya lingkup di situ, tidak kemana-mana, atau lingkungannya hanya menonton sekedar ludruk atau sekedar ini dan tidak tahu stand up. Akhirnya yaitu moral itu terbentuk. Iya, nganggap serius gitu Mas ya. Iya, begitu. Nganggap serius sampean. Apakah Mas Dewangga ini menggantungkan masa depan di komika itu Mas? Aduh, kalau ini
Berat nih. Sebagai mahasiswa psikologi juga. Iya. Kalau menggantungkan masa depan di stand up comedy itu sempat pernah kepikiran itu. Tapi lama kelamaan saya nggak tahu ini deh. Kalau saya bener-bener niat di stand up akan jadi apa gitu. Bener-bener nggak tahu. Masalahnya kan ini bukan hal yang realistis gitu. Iya kan? Iya. Apalagi ya kita tahu lah kalau kehidupan di Indonesia Kabupaten. sekarang ini, apalagi kabupaten di mana PNS jauh lebih menggiurkan Iya, daripada iya, seniman. iya. Iya kan? Apalagi kalau nyari cewek, terus kerjanya apa? Udah pakai baju coklat, wah ya udah nih menantu idaman. Iya, menantu Iya kan? idaman. Jadi kalau ditanyakan apakah menggantungkan masa depan di stand up, enggak deh. Enggak. Enggak ya. Berarti enggak ada cita-cita mau pindah ke Jakarta untuk Ada, jadi- kalau itu ada, kalau Oh, itu ada. ada, kalau itu ada. Sampai sekarang? Sampai sekarang ada. Tapi skill yang saya bawa bukan hanya stand up ya. Yes. Oh iya. Konten kreator, terus edit video, wawasan tentang algoritma sosial media Oh, begitu iya. harus banyak-banyak keterampilan sekarang. Iya, luas ya Mas Dewangga ini ternyata Mbak ya. Benar, Harus begitu, nggak cuma jangan satu sekedar bidang ya. Iya betul, tapi saya akan terus melanjutkan stand up comedy atas dasar cinta aja. Oke. Jadi Sekedar hobi gitu Mas ya. lebih dari hobi. Lebih dari hobi. Lebih dari hobi. Udah levelnya di cinta dan ikhlas saja. Karena kalau kita semisal melakukan hal apapun, kita akan mendapatkan pahala dari hal tersebut. Woi. Kalau kita ikhlas, apapun itu ya. Iya. Coba deh proses apa aja, ntar juga dapet hasilnya. Oke. Hehehe. Udah Bagus banget juga. udah jadi hal yang disukain ya, Mas. Cinta dan disukain kan berarti. Secara kan tadi bilangnya nggak cuman skill stand up doang kan yang Yes. mau dibawa. Nah, secara persaingan ya di dunia stand up tuh ketat nggak sih? Ketat. Ketat Ketat. Stand up comedian tuh banyak di Indonesia. Yang Kalau di lucu-lucu Malang sendiri, banyak. Di Malang Kabupaten sendiri, saingannya Mas Dewangga. Iya, yang dari satu kota mungkin deh. Di ini aja ya, komunitas stand up Indo Malang sendiri aja. Iya. Stand up Indo Malang sendiri. Banyak sebenarnya. Banyak ya. Cukup banyak. Kita nggak tahu kali Mbak ya. Wait, yang lolos somasi. Ada yang somasi dari stand up Indo Malang tuh ada 3 tau. Oh iya. Ada Bobby Darwin, senior saya. Terus ada ini Gilang, Gilang Herlambang kalau Oh, tahu. yang UMM itu. Dengar Bukan UMM. itu. Dia kontennya tentang kampus, polisi kampus yang Oh, suka pakai iya. rompi. Oke. Itu Iya. somasi menang juga. Terus saya menang juga. Wow. Jadi sebenarnya kalau ngomongin persaingan tetap ada persaingannya, tapi kita secara sehat aja. Dan itu fair menurut saya. Justru itu yang seru. Iya, bersaing sehat Mbak ya. Misalnya kan semisal nih kita rebutan job, Iya. kan ada manajemennya kan. Iya. Ada manajemen, ada nih dari perusahaan corporate atau kampus institusi lainnya. Hubungin Stand Up Indo Malang, dikasih talentnya Stand Up Indo Malang ini, silakan pilih sendiri. Oh, berarti Mas Dewangga nanti dikasih list mau materi yang mana nih? Kayak gitu. Bukan. Gitu, Pak? Lebih tepatnya ini katalog. Oh, katalognya. Ada juga ya berarti. Ada manajemennya Stand Up Indo Malang. Wow. Kayak artis juga Mbak ya. Ada manajemennya. Oke. Menurut Mas Dewangga ini bisa tak hidup itu cuma basis dari penghasilan dari komika itu Mas? Enggak, Enggak ya. enggak bisa. Nggak bisa itu kenapa Mas? Apa terlalu banyak? Apa gimana? Terlalu sulit. Sekarang kalau kita ngomongin ini ya, kalau kita ngomongin stand up ya, mungkin satu kali job stand up itu UMR katakan. Oh ya, satu Oh, kali. berarti ya? Satu kali. Itu satu UMR ya? Satu kali. Iya, Shownya. satu kali show UMR, tapi 1 bulan belum tentu ada. Tapi kadang 1 bulan bisa 2. Oh, nggak menentu gitu. Iya, nggak menentu. Kita Berarti nggak bisa ada. jadikan patokan gitu Mas ya? Betul, tidak bisa jadikan patokan. Tapi banyak kok yang orang hidup dari stand up. Banyak menolong orang kok. Walaupun banyak yang hancur juga ya karena Iya. ada yang menyerah karena stand up juga ada. Iya. Banyak masalahnya kan sekarang kita di stand up mau apa itu dulu aja. benar. Itu dulu aja. Pertanyaan itu. dulu. Pertanyaan itu. Apa dulu ya? Itulah alasan saya kenapa jadi konten kreator juga. Oke. Karena saya merasa tidak bisa sustain di stand up. Akhirnya saya konten karena basicnya konten nulis. Oke. Imajinasi, pemikiran yang liar, dan itu semua di stand up ada. Jadi luas ya SMA di Mbak ya? Iya, dan sebagai influence juga nih ya, dikenal sebagai influence juga tuh dari kabupaten berangkat dari situ sulit nggak sih Mas? Apa ya, komika, orang kan mungkin kenal Iya. kamu sebagai komika. Iya, Tapi kenal sebagai setelah itu komika. Kamu juga beralih ke konten kreator ya. Betul. Nah, Influencer influence gitu. lah, dikenal sebagai Iya. influence. Itu challenging nggak buat kamu bisa yang udah punya nama istilahnya, aku seorang komika terus beralih ke influence di Instagram.
ini aja kalau challenge ini atau enggak, sebenarnya saya tuh udah ngonten mulai 2018. Oh, lama ya? Udah berapa tahun ini? Itu kalau ngonten 6 tahun. Oh, 6 tahun. 6 tahun sampai sehingga menemukan saya yang sekarang perlu banyak eksperimen. Oke. Baru up-upnya itu tahun berapa, Mas? Apa? Baru Hype-hype-nya, baru naik-naiknya. Baru naik setelah bulan Ramadan kemarin. Oh, Mas. Tahun ini. Tahun ini. Berarti baru namanya mulai banyak dikenal ya? Iya. Oh, tahun jadi ini. harus sabar Mbak ya, dari 6 tahun baru. Setelah 6 tahun itu. Berangkat dari lulusan somasi itu atau gimana? Atau memang brandingnya di Instagram itu rutin kah atau kalau enggak, somasi kan baru-baru ini. Heeh. Saya kan udah konten sebelum somasi dan konten saya udah naik sebelum somasi toh. Somasi, oke. Sebelum somasi. Jadi ya itu tadi setelah sekian banyak percobaan yang gagal, akhirnya saya tetap nyoba. Iya, Dan ternyata namanya. percobaan yang di tahun 2024 ini setelah Ramadan berhasil. Ya udah tinggal lanjutkan aja. Dan saya nggak bisa tetap menggunakan tren yang saya lakukan sekarang. Oh, iya. Suatu saat nanti saya juga akan berputar lagi bagaimana konten saya tetap bisa sustain. Iya, biar tetap di atas gitu ya, Mbak. Iya, tetap harus begitu. Karena tidak memungkinkan konten saya suatu hari akan turun. Karena banyak kan konten kreator yang naik terus Iya. banyak sekali terus hilang. Nah, Spiralnya saja gitu. bagaimana cara eksistensi saya tetap ada, itu aja PR-nya. Oh, iya. Iya, Mas Dewangga kan ini sebagai influencer juga, Mas ya? Sebenarnya saya tidak Gak mau diklaim. iya, tidak mau klaim Kenapa? sebagai influencer. Saya tuh merasa belum pantas untuk menginfluence orang gitu. Masih merasa belum pantas, Mbak, sangat rendah sekali. Rendah sekali, Mas. Tapi memang kayak influencer kan, karena influencer di kepalaku levelnya tuh Najwa Shihab. Oh, iya. Wih, Namanya standarnya begitu. tinggi ya. Oh, seorang psikolog, Mbak. Oke. Najwa Shihab, terus orang-orang yang udah kompeten. Iya. Berarti Masnya belum terima kayak endorse gitu, Mas, sampai sekarang? Itu sudah. Udah dong. Oh, sudah. Itu sudah. Kira-kira itu budgetnya berapa, Mas Yas? Setiap video atau story gitu. 2 digit ya. Oke. Digit ya. Ini kalau mirroring aja, langsung paketan ambil Reels dan TikTok 2 juta. Wih, Wih. langsung sebut angka dari kabupaten ya. Per satu kontennya ya. Iya, per satu konten. Itu berbentuk apa, Mas? Dari kayak video di feed atau apa? Reels. Reels sama TikTok. Oh, sama TikTok. Reels sama TikTok. Ya. Segitu. Jadi bisa buat patokan, Mbak, kalau anu. Bisa. Tapi keren loh Mas, maksudnya tuh dari kabupaten ya kan dikenal sebagai komika, terus Iya. nama sebagai ya katakanlah menurut aku udah keren ya, influence followersnya di IG juga udah banyak ya. Iya. kan? Masih 48. Masih 48 Masih ribu. masih jauh ini. Ribu. Targetnya berapa Mas? Targetnya aku pengen gimana caranya ngerasain punya follower 500.000 sih. Woi, Wih. amin. Pengen. Tapi nggak tahu seberapa lama proses itu ya. Ya udah lakuin aja. Semoga dan tercapai, Mas ya. Semisal nggak tercapai pasti dapat rezeki yang lain kok Iya ntar. bener. Iya. BTW tadi kan Masnya kan juga masih kuliah juga atau psikolog? Iya masih. Ya kalau disuruh milih, Masnya kira-kira mau arah ke jurusan psikolognya apa Iya. ke komikanya ke Entertain kah? Entertain ya kita Iya, bilang. iya. Entertain kah atau kesehatan, psikolog ya berkaitan dengan atau kesehatan jadi kah? psikolog gitu ya, Mbak ya? Heeh. Sebenarnya ini sih kalau prioritas utama saya stand up, ngonten, terus keep writer. Nah, mahasiswa ini sampingan sebenarnya. Mahasiswa itu Wali, Mbak ya. Mahasiswa ini sampingan sebenarnya. Ini. Mahasiswa ini sampingan. Sama mahasiswa ini yang sampingan. Mahasiswanya ke wali. Biasanya kan mahasiswa nyamping jadi barista. Iya, Sampingannya. nyamping. Sampingan saya mahasiswa. psikologi lagi. Iya. Sampingan saya mahasiswa. Oh iya, apa gitu nggak ganggu, Mas ya ke kuliahnya, Mas? Nggak Gue yang ganggu dong. jelas mengganggu. Kalau tidak mengganggu nggak mungkin saya semester 9. Nggak mungkin. 9, Mas ya? 9 nggak mungkin saya. Targetnya sampai semester berapa Mas? 14 tetap. Sampai di ujung tanduk. Baru saya akan mau lulus. Astaga, Kita doakan sampai jam lulus ya, Mbak ya. Sampingan nggak Namanya juga apa-apa. sampingan. Toh alasan saya kuliah itu karena emang nggak mau kerja. Oh, nggak mau kerja. Saya kan gap year. Iya. Gap year tuh sempet kerja dan nggak enak. Kerja apa, Mas, kalau boleh tahu itu? Ini jadi kepala toko di Untuk kebetulan. sebuah bukan. Kepala toko di sebuah ini toko aksesoris handphone. Oke, heeh. Ya udah yang kerja ternyata kehidupannya monoton 9 to 5 pulang capek besok lagi gitu terus perputaran yang seminggu sekali libur. Tapi sekarang pun tanpa Mas Dewangga sadari tuh Mas juga bekerja, tapi
sesuai passion kali ya, bisa dibilang gitu nggak sih? Sesuai. Iya. Menyenangkan nggak sih? Menyenangkan. Iya. Menyenangkan. Kayak ya, oh ya ini ya, kehidupan yang saya harapkan gitu. Senang dan menghasilkan. Senang dan menghasilkan. Oh, iya. Iya. Berarti entertain tuh sebenarnya ya. Ya menyenangkan, tergantung ya. dari passionnya masing-masing. Iya, ada juga kok yang suka kerja 9 to 5 terus pulang capek gitu, itu tetap ada. Iya, mungkin kayak kalangan orang jenius-jenius gitu mbak ya. Tapi bukan aku. Tapi bukan kamu juga. Oh iya mas, ngomong ini Mas Dewangga kan sebagai content creator mas ya. Apakah Mas Dewangga ini punya suatu tim gitu mas? Apa kerja sendiri untuk Content creator mengaturnya? kali ya, tim. Kan biasanya ada kayak manajemennya gitu mas ya. Ada yang tukang editor gitu. Mas Dewangga ada sendiri apa? Gimana gitu mas? Sendiri. Oh sendiri. Serius? Aku lihat tuh konten-konten di IG tuh tag sendiri berarti? Atau ada teman yang bantu? Kalau itu ngajak aku pasti. Oh, ngajak temen ya berarti? Ngajak. Jadi bukan yang tim ya, yang tim pasti gaji bulanan gitu, enggak. Belum ya belum. Iya, mungkin belum. Jadi kalau ada kerjaan terus saya lagi nggak ada partner gitu, ngajak siapa nih yang nganggur. Ayo ikut sama aku aja, gini bantuin aku. Gitu. Biasanya kalau editan juga lagi banyak, aku lempar ke temanku yang editor. Oh. Jadi ada teman-teman yang bukan bantuin kayak kerja Rodi ya, Iya. ya ngasih lah berapa gitu. Oke, Iya, berarti paham. panggilan lah ya. Panggilan Betul. Sebagai temen aja, bukan kerja mbak ya. Nggak- Ya, nggak apakah Mas sebagai komika atau selebgram Mas ya, itu apakah enak Mas ditabrakkan dengan sekarang Gen Z yang suka kerjaan yang nggak berat-berat gitu Mas? Maksudnya nggak berat-berat ini apa ini? Kan Ya, sekarang contoh Gen Z tuh. nggak suka kerja kayak yang berat-berat, kayak suka pingin jadi influencer gitu Mas. Banyak lah Mas pengen sekarang. jadi selebgram kayak gitu loh. Goblok, sumpah. Maksudnya, Bagus, iya ngap. Dia ngomong dirinya pengen jadi influencer. Ya. Ada itu, ada orang seperti itu. Lo banyak ya sekarang Gen Z. Gimana sih? Masa nggak? Contoh deh mungkin dari teman-temanmu sendiri, aku pengen deh kayaknya jadi selebgram. Iya. Gayanya hype, hedon. Betul. Kalau jadi selebgram oke lah, tapi kalau jadi influencer ini lu Iya. beban moralnya terlalu berat tau. Tingkatannya ya. Tingkatannya. terlalu- Kalian siap nggak jadi Ferry Irwandi gitu aja deh. Kalau aduh, orang jadi pengen influencer, maksudnya influencer kan tanggung jawabnya besar, Iya. moralnya besar, karena yang dia sampaikan bener-bener harus valid, Iya, harus real gitu Mas ya. harus valid sama harus ini empiris kan, Ya empiris nyata. harus nyata, nggak boleh asal-asalan ngomong. Berarti keliru ya sekarang Gen Z yang pengen jadi influencer itu. Tapi kalau memang kalian pengen, nggak apa-apa. Saran saya daripada belajar di konten, belajar wawasan kalian dulu. Gengsi lu males baca buku. Mas Dewa nggak suka baca buku? Lumayan. Kayak sekarang di psikolog mbak. Oke, psikolog. Dan Iya. ini sih, Pernah nggak Mas Dewangga ini ada di sebagai komika itu ada di titik terendah Mas karena bulian-bulian dari netizen gitu Mas? Kalau bulian enggak lah, kalau titik terendah jelas. Pernah saya. gimana tuh gimana? Gimana Bisa itu Mas? ceritain nggak? Boleh diceritain nggak? Heeh. Bener-bener nggak pegang uang sama sekali. Sama sekali. Mas Dewangga ini apakah jadi tukang punggung di keluarga itu Mas? Enggak, tapi bantuin tetap. Oh, Karena masih ada masku. masih ada. ya, anak nomor? 2 dari 4 bersaudara. Wow. Cowok 2, cewek 2. Wow. Apa tadi pertanyaannya? Titik terendah ya? Titik terendah. heeh. Terendah tuh Terendah. kayaknya ini deh 2020, 2021, 2022. Covid ya? Iya. Berarti, Ada dua juga. Oh iya. Iya Covid dong. Masih zaman pemulihan kan itu. Iya pemulihan. Saya tuh masih inget tau di 2022 itu pernah kan tempat open mic-nya di Malang kan di Mercosari di Tuman Cafe namanya. Iya. Saya tuh berangkat hanya membawa uang 12.000. Jadi 10.000 buat bensin, 2.000 buat parkir. Serius? Nggak beli makan, nggak beli minum sama sekali, nggak pesen. Jadi di sana cuma open mic aja, stand up aja. Terus di sana cuma bawa uang 12.000, bener-bener ngepres, tampil open mic nggak lucu. Dikata-katain sama mas-mas senior, goblok gini-gini, berhenti aja stand up, anjing, pulang nangis aku, sumpah. Dari Malang ke Gondang lagi. Kayak aku berhenti stand up lah, aku ngaji ya. Ngono sumpah. Jiwa gue udah leginya Mas. Aku ngaji ya. Pernah di titik itu aku. Tapi teman-teman stand up fair, bukan hanya ngata-ngatain ya. Setelah ngata-ngatain dievaluasi penampilannya supaya bagus bagaimana, begini bagaimana. Iya harus dievaluasi. Evaluasi sama teman-teman yang minjemin aku uang pada saat itu juga banyak. Iya banyak. Mas, saat kamu menghadapi situasi di mana kamu stand up dan itu nggak lucu ya, itu
gimana? Pasti kan nervous kan, mama nggak ketawa ya, terus nggak Iya, mungkin keringet gitu. dingin, ini gimana ya kayak gitu. Gimana tuh kamu? Ya udah selesain aja. Semisal nih kita tampil harusnya 10 menit dan 10 menit itu nggak lucu, ya udah. Kita harus menyelesaikan tanggung jawab kita di panggung selama 10 menit itu walaupun nggak lucu sama sekali. Profesional gitu Mas. Iya. Dan pasti dihina ketika turun panggung. Udah jelas. Dan itu emang udah resiko dari stand up komedian, udah. Oke, berarti tingkat keberhasilan tuh diukur dari apa stand up itu? Dari orang ketawakah? Atau dari materi itu tersampaikan atau gimana? Pecah. Pecah. Orang-orang senang, orang-orang terhibur, ketawa, udah itu berhasil. Itu berhasil. Berhasil. Ya, berarti keberhasilan. Oh. Iya. Oke. Ketika orang pecah gitu Mbak berarti ya. Dengan ini sih, dengan as a komika tuh ya, apakah setiap komika itu memiliki ciri khasnya masing-masing? Kayak setauku nih ya, si Kiki Saputri kan Iya, suka ciri khasnya ngerosting. Yes. roasting, terus si Dede tuh Kuli. kuli ya kan, kayak gitu, terus bawahnya juga lempeng gitu. Tahu Didi kan. Kuli kamu, Mbak? Tahu. Kok bisa? Nonton? Sempet nonton, iya. Oh, emang suka Kuli? Iya enggak. Masih Kira mikir-mikir suka ya? enggak juga sih, cuman nonton-nonton aja. Oke. Kayak gitu. Apa punya ciri khas masing-masing, dan kalau itu ada, kira-kira bisa nggak explain ciri khasmu tuh kayak gimana? Iya, coba nggak ciri khasnya Iya. gimana? Kalau di stand up namanya lebih ke persona. Persona. Oke. Persona. Dan persona tuh paling enak adalah mengambil dari latar belakang kita apa? Mahasiswa kah? Oke. Seorang bapak kah? Atau seorang anak dari bapak yang apa? Banyak kan? Oh iya. Banyak kan? Makanya ada yang kuli, ada yang ojek online. Iya kan? Karena stand up paling enak tuh memang membahas kehidupannya sendiri yang paling deket. Sebenarnya tuh kita nonton stand up nontonin orang ngomel aja. Oke. Nonton orang cerita aja, nonton orang cerita tapi lucu. Sebenarnya kan begitu. Iya, Makanya stand up begitu. itu dari keresahan kan. Ya udah, keresahan paling enak tuh didapat dari mana? Kehidupan sehari-hari. Ojek online tuh membahas penumpang yang menjengkelkan atau apa. Di stand up ada semuanya, namanya persona masing-masing kan. Kalau saya personanya apa ya? Apa nih persona Mas Dewan? Personanya kabupaten. Oh, kabupaten berarti Kabupaten. ya. Iya. Anak kabupaten. Kabupaten. Oh iya, Mas Jonggai kan selalu menyinggung tentang kabupaten Mas ya. Kenapa menurut saya ini Mas, sama banyak orang-orang itu Mas Dewangga ini menganggap Kabupaten Malang cuma di selatan. Di utara kok nggak pernah disinggung sama Mas Dewangga. Kenapa Mas? Di selatan nggak pernah disebut. Di Yang di utara, utara di nggak pernah utara yang disebut. nggak pernah disebut. Oh, Kok selalu bagian kidul? ini kan begini. Jadi ada nih istilah dahulukan yang dekat, Woi, baru yang jauh. baru yang jauh. Saya kan di Malang Selatan, pasti hafalnya Malang Selatan dulu dong. Iya. Hafalnya Malang Selatan dulu dong. Tapi udah pernah kok aku ngonten Malang Utara kayak Lawang, Singosari, Karangploso emang belum sih. Pakis pernah. Belum disinggung. Belum, karena juga saya kan nggak tahu potensi desanya di sana apa, belum observasi juga. Iya, kurang tahu berarti. Iya. Kenapa saya seringnya bahas Malang Selatan? Karena saya 25 tahun di sana. Jadi memori-memori masa lalu yang saya pernah main ke daerah sini ada ini, daerah sini ada ini, saya recall kembali ke masa yang sekarang. Jadi tidak perlu observasi terlalu banyak karena itu sudah pernah saya alami di masa lalu. Jadi makanya saya bisa ngomong di sini ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Tahu banget, kalau ke sana kan saya harus observasi dulu. Iya. Dan itu sangat menguras waktu. Apalagi konten saya kalau membahas sesuatu daerah harus ke daerah tersebut kan. Iya, harus keren tersebut. Saya lihat di TikToknya itu Mbak itu. I see, oke. Oke Mas, berkaitan dengan Malang Selatan ya? Iya, Malang Selatan. Enggak, di Malang Selatan dia kabupaten ya, kabupaten. Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Itu tuh yang lagi booming kan kemarin sonsonan ya Mas? Iya, sonsonan karnaval, betul. Gimana di daerahmu sana Mas? Sonsonan tuh menggelegar kan? Yang rame kan kemarin mulai bulan Agustus. Agustus tuh, ya karnaval. Hampir setiap hari ada karnaval pasti. Hampir setiap hari ada karnaval. Dan di tanggal 26 Oktober besok kan ada ini Pesona Gondang Legi, karnaval terbesar Semalang Raya. Iya, terbesar itu Mbak. Terbesar Semalang Raya. Dari pagi sampai pagi Mas. Dari pagi sampai pagi, bahkan udah diakui se-Jawa Timur bahkan. Oh iya? Iya. Bahkan kalau mau nonton Pesona ya, nonton Pesona Gondang Legi itu yang datang bukan hanya orang Malang, orang luar kota banyak. Bahkan ada TKW Singapura yang menyempatkan pulang hanya nonton Pesona Gondang Legi, tahu?
Sempet-sempetnya dia ngambil cuti untuk nonton karnaval. Oke, bangga nggak jadi orang Gedang Legi? Bangga karena itu sebuah prestasi. Oke. Itu prestasi yang baik. Itu prestasi yang baik. Itu Tapi- prestasi yang baik. Kan kebanyakan Ada orang yang keganggu, Mbak, ada ya. orang terganggu kan sama Yang mau suara kuliah. sonsonan tuh loh. Terus macet Mengganggu juga gitu. loh. Ya, kalau macet itu pastilah. Salah satu itu ya minusnya pasti Minusnya. macet. Apalagi saya pernah kena macet di karnaval. Pas mau kemana itu Mas? Mau pulang dari Malang ke Gondang Legi. Saya nggak tahu di situ ada karnaval. Wih. Harusnya Berapa saya jam? muter setengah jam lah. Oh, masih setengah jam. Dan bener-bener macet di tengah karnaval tuh Stuck berarti. stuck asu kayak ini macet. Aku berhenti pas di belakang sound gede. Wah, budek itu Mbak ya. Bener-bener budek. Terus ada yang nyapa, kan kelihatan nih motorku merah, aku merah, sangat gampang untuk dititeni, dikenali. Ada yang nyapa, pasti saya nggak denger. Terus dia komen, Mas dia habis kena macet di karnaval krepet yo. Di sopo meneng air rek sombong ngono. Saiki ngene masalahe. Kan aku macet. Iya. Iki sound gede. Aku ning ngene iki, bener-bener ning ngene. Awan nih Mas. Bener malam. Oh, malam. Malam sekitar jam 11 atau setengah 12. Gitu, sound gede. Iya. Suara kan ber, jantung sakit kan, jantung sakit. Iya. Aku kan pakai TWS. Tahu Jangankan suara dia, suara TWS ku sendiri nggak denger aku. Saking iki, tadi aku gak krungu ono arek nyopo. Kudu sombong, bukan sombong, gak krungu. nggak? Saking Iya, saking banter ya. Saking banter ya. Oke Mas. Topik selanjutnya ini ya. Gas. About mungkin. Iya, Mas Dewangga ini kan Apa sering ya? kayak kayak menilai penampilan orang, kayak orang Pajajaran sendiri, Turen sendiri. Itu Mas Dewangga itu melihat sendiri atau cerita orang atau bagaimana Mas untuk menyimpulkan itu? Yang mana ini maksudnya ini? Kan di kontennya pernah ada nih Mas Dewangga membandingkan Bambak Turen sama Bambak ini gitu. Oh, ya, Mas Dewangga. ya itu. Ya, Ya, saya mengikuti apa, lomba Mas? ini, followersnya saya. Iya Mas. Mas ya, Dewangga Mas. itu menyimpulkan sendiri atau dengar dari kata orang lain atau apa gimana itu Mas? Itu baik pengalaman sendiri sama validasi ke teman-teman, ke orang-orang. Oh, Baik iya. pengalaman sendiri kok jangan-jangan pacare paling. Salah satu. Oh, salah. Salah satu. Sama memang Oke. ini tahu. Apa itu Mas? Saya kan salah satunya Mbak Turen. Iya, Bambak Turen. Mbak Turen dan itu videonya meledak kan itu Iya. Mbak Turen. Kalau omongan saya itu membual, pasti videonya nggak akan meledak. Harus Oke, harus empiris relate. ya. Iya. Relate berarti. Relate. Nah, Jadi Mbak Turen cantik itu udah tervalidasi mulai dari dulu saya sekolah sebenarnya. Oh, iya? Iya, Cantik, bener. cantik. Cantik-cantik. Bahkan zamanku sekolah dulu tuh selebgram itu terpusat di Turen. Turen. Pusat. Cewek cantik-cantiknya tuh emang terkenal di Turen. Ya emang di Malang Selatan kayak Gondang Legi, terus Dampit, Sumber Mancing Wetan, iya. terus daerah segitu Pagelaran tuh banyak orang yang menyetujui kalau Turen tuh emang cantik-cantik ceweknya. Cantik-cantik. Makanya saya bikin konten itu. Dan bener kan, orang-orang setuju kan dengan itu. Ya langsung meledak gitu akhirnya Mbak ya. Di Turen ya. Turen. Terus yang lain Mas yang jelek Mas. Yang jelek. Dari mana tuh Mas? Hah? Validasi. Kalau yang cantik tuh kan dari Turen. Ah. Kalau yang inilah katakanlah jadi perbandingan. Jadi perbandingan. Ini sebenarnya kalau saya ngomongin yang jelek tuh ada dari salah satu daerah, pasti nanti daerahnya tersinggung gitu ya. Tersinggung gitu. Iya. Sebenarnya ada aja kalau perbandingan. Pasti kan di semua tempat ada nih tempat yang dipuji, tempat yang dijelek-jelekan pasti ada. Iya. Dimanapun itu, Iya, saya dimanapun yakin. itu ada. Wah, arek iki pacaane koyo arek iki, pacaane koyo arek iki, pasti iki. Istilahnya iku kalau di Malang iki berberan. Berberan. Pacaanmu koyo arek ember ngono pasti begitu. Ada yang berberan. Oke Mas, terima kasih Mas sampai sekarang aja. Oh, sudah ini? Iya, di podcast Nino ini ya. Sudah? Kita lanjut di lain pertemuan lagi. Mungkin dari Mas Dewangga ada pesan untuk Gen Z. Kata-kata wes Iya, kayak game. Kata-kata apa? Nah, buat arek sih sekarang Mas. Sebagai Mas Dewangga sebagai komika senior gitu Mas. Hah, enggak senior aku. Ya senior loh Mbak. Kok kalau komika kan apa motivasinya kan ke komika juga. Komika. Sama juga. Pesannya lebih spesifik deh. Iya, lebih spesifik. Lebih spesifiknya suruh apa nih saya nih? Ke enak gengsi lah ya. Iya, terutama di Kota Malang ini Mas sama Kota Kabupaten Malang. Malang. Kabupaten deh, kabupaten.
Kabupaten. Mungkin yang dari yang permasalahan di sini sama anunya, apa pesannya? Permasalahan nih. Ya, solusi untuk anak zaman sekarang di Kabupaten Malang. Solusi iki sih. Salat itu paling penting, salat dari semua masalah karena kudu Islam gak apa, Mas? Salat di sana. mlebu Islam. Waduh. Kalau bercanda. Salat di ibadah gereja masing-masing itu maksudnya. Karena apa namanya? Wes, aku malah ngomong iki gitu. Closing ini. Sebagai seorang psikolog sekarang ini. Enggak, karena kan kita sebenarnya melakukan apapun itu tidak ada hal yang pasti. Di dunia nggak ada yang pasti, tapi satu yang bisa dijamin, perbaiki akhiratmu maka duniamu akan juga ikut baik. Begitu, itu yang paling penting. Fahimtum, nah gitu. Fahimtum. Kalau gitu fahimtum. Iya. So that's closing statement ya. Iya. Ya wes, thank you Mas Dewangga untuk kesempatan Ngomong-ngomong podcast santai somasi di malam iya. ini. Podcast pertama di ini pertama. keren. Ini jadi file project apa enggak ini? Kita tanya produsernya dulu. Iya. Oke guys, Oke. thank you. Terima Mas kasih atas Dewangga. kedatangannya sudah Ya, thank you Mas meluangkan Mbak. di sini ya. Semoga kedepannya bisa bertemu lagi. Bertemu gitu, pasti ya. sih harus. Ya, harus ketemu lagi. Banyak. Terima kasih Mas ya. Yuk, thank you Mas. Ya, ya. Dadah.